Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardhin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperdalam ilmu agama kita yang merupakan bekal bagi kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tanda-tanda sehatnya hati. Kita ketahui bahwa hati manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang sehat. Yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Apa hati yang sehat itu dan bagaimana hati yang sehat? Hati yang sehat adalah hati yang mengenal Allah, mengetahui aturan-aturan Allah, sehingga pemilik hati ini mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hati yang sehat dinamakan qalbun salim karena dia selamat dari berbagai macam penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan, kemudian segala bentuk kezaliman, iri, dengki, bakhil, dan lain sebagainya. Adapun hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal penciptanya, tidak mengenal aturan-aturan Allah, sehingga pemiliknya selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Adapun yang ketiga, hati yang sakit adalah hati seorang muslim. Dia mengenal Allah,
mengenal aturan-aturannya namun terkalahkan oleh hawa nafsunya. Dia tahu perbedaan antara yang halal dengan yang haram, namun terkalahkan dengan hawa nafsunya. Ia terkadang masih melakukan yang haram. Dan mungkin kebanyakan kita memiliki hati tipe yang ketiga ini. Kita seorang muslim, bahkan kita penuntut ilmu, sudah banyak hukum-hukum kita ketahui, sudah banyak hukum-hukum kita pahami, namun terkadang atau bahkan sering kita melanggar hukum-hukum Allah yang telah kita pahami tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati, sehingga kita bisa melakukan tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk mengobati hati kita yang sedang sakit. Karena hati yang sakit jika dibiarkan, maka penyakitnya akan bertambah parah dan lama-lama bisa menimbulkan kematian hati tersebut. Kita bacakan dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Alamatu maradil qalbi wa sihhatihi, tanda-tanda sakitnya hati dan sehatnya hati. Alamatu maradil qalb, tanda-tanda hati itu sakit. Qad yamradu qalbul abdi wa yastaddul maradu wa la ya'rifu bihi sahibuhu. Terkadang hati itu sedang sakit, bahkan sakitnya parah, namun pemiliknya tidak menyadari. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bi mautih. Bahkan terkadang hati itu telah mati sementara pemiliknya tidak mengetahui kematian hati tersebut. Wa alamatu maradihi aw mautihi anna sahibahu la tu'limuhu jirahatul ma'asi. Dan di antara tanda hati itu sakit atau mati, pemiliknya tidak merasa tersakiti dengan perbuatan dosa dan maksiat. Hati yang sehat, ketika pemiliknya melakukan suatu dosa, maka dia akan resah, akan sedih. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man surrat hasanatuhu wa sa'at sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Barang siapa yang merasa bahagia dengan kebaikan-kebaikannya dan merasa sengsara dengan keburukan-keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Maka semakin lemah keimanan seseorang, semakin dia tidak merasa berdosa ketika dia melakukan kemaksiatan.
tidak merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Hati kita itu seperti jasad kita. Jasad semakin sehat, maka dia akan semakin sensitif terhadap penyakit, meskipun penyakit-penyakit yang kecil. Tapi jasad semakin dia mengidap penyakit yang besar, maka penyakit-penyakit yang kecil dia tidak akan rasakan. Kita bisa saksikan di media sosial atau di televisi berita tentang orang-orang yang tertimpa lepra, kolera di Afrika, busung lapar. Kita bisa perhatikan ketika ada seekor lalat hinggap di hidungnya, di matanya, di wajahnya, tidak diusir, tidak dikibaskan agar lalat tersebut pergi. Apa tidak risih dengan adanya lalat yang ada di muka? Kenapa mereka seperti itu? Karena ada rasa sakit yang lebih berat daripada dihinggapi lalat ini. Maka begitu pula hati ini semakin mengidap penyakit yang parah, maka penyakit-penyakit yang kecil itu tidak terasa. Orang yang sudah terbiasa dengan dosa-dosa yang besar, maka melakukan dosa-dosa kecil itu ringan. Sebaliknya orang yang hatinya bersih, jiwa dan raganya selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dia tergelincir sekali saja dalam dosa kecil, maka dia akan sangat merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedih dengan dosa kecil yang dia lakukan. Bahkan semakin bersih, maka semakin sensitif. Jangankan melakukan perbuatan dosa, dia ketinggalan satu amalan sunnah saja dia bersedih. Dia tidak melakukan dosa, cuman dia memiliki rutinitas, misalnya sholat qobliyah sebelum subuh itu rutin dia lakukan. Satu kali saja dia ketinggalan, dia merasa bersedih. Atau dia melakukan rutinitas qiyamul lail, sholat tahajud. Satu malam berlalu dia tidak melakukan sholat tahajud karena kelelahan, akhirnya dia tidur lelap, maka siang harinya dia akan sangat menyesali apa yang terjadi pada dirinya berupa tidur yang dia luput, tidak melakukan qiyamul lail yang biasa dia lakukan. Padahal dia tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa, tapi karena saking bersihnya hati dia, maka ada sesuatu yang kurang, maka dia merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu orang-orang saleh, mereka adalah orang yang banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Sementara pelaku dosa dan maksiat tidak pernah merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga meskipun hari-hari mereka penuhi dengan perbuatan dosa dan maksiat, tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuji'uhu jahluhu bil haqqi, dan tidak pula tersakiti dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Ini tanda orang yang hatinya sedang sakit atau bahkan hatinya mati. Bodoh terhadap perkara agama
itu tidak merasa bersedih. Maka kebalikannya, orang yang hatinya sehat, ketika dia tidak memahami suatu permasalahan, dia bersedih. Bagaimana saya menyikapi permasalahan saya ini, apa yang harus saya lakukan? Maka orang yang hatinya sehat, dia akan datang kepada ulama bertanya tentang hukum sesuatu yang dia hadapi atau yang sedang dia alami. Tapi kalau orang yang hatinya sakit atau bahkan hatinya mati, tidak peduli apa yang akan dia lakukan, apakah melanggar aturan Allah atau tidak. Wa aqaiduhul batilatu. Begitu juga akidah-akidah yang batil itu tidak akan menjadikan orang yang hatinya mati menjadi sakit. Berbeda dengan orang yang hatinya sehat, maka dia ketika mendengar ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam, maka dia akan merasa tersakiti dengan penyimpangan-penyimpangan dalam akidah tersebut. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'lamu bi wurudil qaba'ihi alaihi. Sesungguhnya hati apabila dia hidup, maka dia akan merasa tersakiti dengan kotoran-kotoran yang datang kepadanya. Wa ta'lamu bi jahlihi bil haqq, dan merasa tersakiti karena kebodohan dengan kebenaran. Bihasabi hayatihi wa qad yash'uru bil maradi wa yashtaddu alaihi mararatud dawa fa huwa yu'thiru baqa'al alami ala masyaqqatid dawa. Sejauh mana seseorang hatinya itu sehat, maka semakin sehat akan semakin merasa tersakiti dengan kotoran-kotoran hati. Dan ini berdasarkan tingkat kesehatan pada hati tersebut. Terkadang seseorang merasa menyadari hatinya sedang sakit, akan tetapi dia tidak bisa bersabar dengan pahitnya obat. Maka ia lebih mementingkan, lebih mengutamakan penyakit itu masih ada pada hatinya daripada dia mengobatinya. Karena mengobati hati itu perlu kesabaran. Mengobati hati tiada lain adalah dengan meninggalkan dosa dan maksiat, kemudian mengisinya dengan gizi dan nutrisi bagi hati, yaitu berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang seseorang sadar hatinya sedang tidak sehat, tapi dia berat untuk mengobati hatinya. Dan itu juga bisa kita saksikan pada orang yang mengalami sakit pada jasadnya, pada badannya. Tubuhnya sakit, sudah diberitahu oleh dokter dia mengidap diabetes. Ada pantangan-pantangannya. Maka nasi harus terukur, gula dibatasi. Namun banyak orang yang tidak bisa bersabar untuk mengobati jasadnya. Sama istrinya dia dibatasin makan minumnya di rumah. Pergi keluar nongkrong di warung, semuanya dihantam. Akhirnya kambuh. Jadi dia sadar kalau dia mengkonsumsi pantangan-pantangan ini, penyakitnya akan kambuh. Tapi dia lebih memilih penyakit itu tetap ada pada dirinya, lebih memilih penyakitnya kambuh daripada dia berat, bagi dia lebih berat melakukan pengobatan.
Maka begitu pula yang terjadi pada orang yang mengalami sakit pada hatinya. Dia sadar dosa dan maksiat itu akan mendatangkan petaka bagi dirinya, baik petaka dunia maupun petaka akhirat. Setiap dosa dan maksiat pasti akan mendatangkan musibah bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan di dalam Al-Qur'an bagaimana dampak buruk bagi pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Namun saat dia menghadapi godaan dosa dan maksiat, dia tidak bisa bersabar untuk menghindar, menjauhi dosa dan maksiat tersebut. Akhirnya dia terjang pelanggaran tersebut, sehingga datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang dia lebih bisa bersabar menghadapi, menjalani hukuman Allah Subhanahu wa taala daripada menghindar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati amradil qulubi uduluha 'anil agdiyatin nafi'ati ila dharrah. Dan di antara tanda sakitnya hati adalah berpalingnya dari gizi yang bermanfaat bagi hati tersebut, justru memilih sesuatu atau hal-hal yang bisa membahayakan hatinya. Wa uduluha 'anid dawa'in nafi'i ila da'iha dhar. Dan berpalingnya dari obat yang bermanfaat menuju penyakit yang membahayakan. Fal qalbus sahihu yu'thirun nafi'a syafi' 'ala dharil mu'dhi. Maka hati yang sehat adalah hati yang lebih mementingkan, mengutamakan yang bermanfaat, yang bisa menyehatkan badannya daripada yang membahayakan hatinya. Wal qalbul maridu bididdi dzalik. Dan hati yang sakit itu lawan dari itu. Jadi seorang yang hatinya sehat, dia akan mampu bersabar melakukan pengobatan, mampu bersabar untuk menghindari pantangan yang bisa membahayakan hatinya, yang bisa membahayakan jiwanya. Dia akan lebih mengutamakan hal-hal yang bermanfaat berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Wa anfa'ul aghdiyati gidaul iman. Dan gizi yang terbaik untuk hati adalah keimanan. Wa anfa'ul adwiyati dawaul Qur'an. Dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Qur'an. Alamatu sihhatil qalb. Tanda-tanda sehatnya hati. Tadi kita telah membahas tentang tanda-tanda sakitnya hati. Kali ini kita akan membahas tanda-tanda sehatnya hati. Yang pertama, an yartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Pemiliknya berjalan di dunia ini sampai singgah di akhirat. Wa yahullu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha. Hingga dia singgah di akhirat seolah-olah ia merupakan penduduk akhirat. Ja'a ila hadhihi dari ghariban ya'khudhu minha hajatahu. Dia datang ke dunia ini sebagai orang asing, hanya mengambil hajat kebutuhan seperlunya saja. Wa ya'udu ila watanihi, kemudian ia kembali ke negeri asalnya, yaitu kampung akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Umar
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hendaklah engkau di dunia ini menjadi orang yang asing atau orang yang melewati jalan. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Jadi tanda seorang hatinya sehat, dia akan menjalani kehidupan dunia ini seolah-olah orang yang sedang safar, seorang yang musafir, orang yang merantau. Dia bukan penduduk asli di situ. Kita tahu kalau orang sedang merantau atau safar, dia tidak akan membebani diri dengan memiliki banyak perabotan. Karena dengan banyaknya perabotan yang dia miliki akan menghambat perjalanan dia. Setiap dia mendapatkan rizki di tempat perantauan, dia akan tabung, akan simpan. Dia berpikir bagaimana dia hidup nyaman di tempat asalnya, bukan berfoya-foya di tempat perantauan. Ini banyak terjadi di dunia TKI. Orang bekerja, kontrak kerja 2 tahun di luar negeri. Itu banyak TKI yang tidak cerdas dalam mengelola keuangan. 2 tahun setiap bulan dapat gaji, dia foya-foya, menikmati segala fasilitas hidup dan hiburan di negara maju yang nilainya mahal, harganya mahal. Bahkan fasilitas hidup dia tidak kalah dengan majikannya. Majikan beli HP baru, dia beli HP baru. Pakaian juga demikian. Ketika habis kontrak 2 tahun, dia pulang gak punya apa-apa, hanya bawa sarung. Berbeda dengan TKI yang cerdas, dia tahu itu bukan tujuan dia, itu hanya sebagai batu loncatan. Dia akan menabung selama 2 tahun, pulang bisa beli sawah, buka usaha. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Maka begitu pula kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang asing, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia. Karena ini akan menghambat perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita miliki segera tabung untuk kampung halaman kita yang asli, yaitu kampung akhirat. Kita punya harta, kita punya waktu, kita punya tenaga, maka segera lakukan untuk menjadi tabungan amal soleh kita kelak di akhirat. Karena dunia ini memang hanya sementara, kita hanya singgah saja. Dari perjalanan panjang kita, dari alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian ke alam kubur, kemudian alam akhirat. Kita jangankan berbicara tentang alam akhirat, alam kubur kita saja itu jauh lebih lama daripada alam dunia kita. Kita di dunia ini hidup berapa lama sih? Yakin kita semuanya bisa hidup 70 tahun, 75 tahun, hanya sebentar. Para kaum nabi dan para rasul dahulu yang menentang para nabi dan para rasul, kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, Fir'aun, Namrud, Qarun. Kalau
mereka tahu betapa lamanya alam kubur mereka penantian di akhirat dibandingkan usia mereka tatkala itu. Padahal usia mereka ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Namun mereka saat ini di alam kubur sudah ribuan tahun. Ada yang puluhan ribu tahun. Dan mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru perbandingan antara alam dunia dengan alam kubur. Jadi dunia yang kita tempati ini 100 tahun lagi sudah ditempati oleh generasi yang lain. Maka selama hidup yang sebentar ini, hidup yang tidak lama ini, apa yang sudah kita torehkan? Sudah berapa banyak tabungan kita untuk menghadapi alam yang kekal dan abadi, yaitu alam akhirat? Perbandingannya alam akhirat dengan alam dunia, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada manusia hidup 100 tahun, itu hanya 1/10 dari 1 hari di akhirat. Padahal di akhirat tidak hanya 1 hari. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, berabad-abad lamanya. Kekal abadi, tidak ada penghujungnya. Maka hendaknya kita bersabar. Harus melebihi kesabaran orang yang sedang di perantauan untuk menyiapkan kampung halaman mereka di dunia. Kalau TKI gagal, dia foya-foya kemudian pulang kampung, gak punya apa-apa, bisa berangkat lagi, dia merantau lagi. Tapi kalau kita meninggalkan dunia ini sampai ke alam akhirat, kita tidak bisa kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ucapan orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan dahulu di dunia, aku tidak kerjakan di dunia. Qala hiya kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan dan tidak mungkin lagi dia kembali ke dunia. Oleh karenanya, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup di dunia ini, marilah sisa usia kita ini kita penuhi dengan amal saleh dan kita tinggalkan dosa dan maksiat. Wa min alamati sihhatil qalbi annahu wa kullama maridul qalbu athara dunya istawtanaha hatta yasira min ahliha. Tanda sehatnya hati adalah seseorang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, maka kebalikannya tanda sakitnya hati seseorang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wa min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah wa yata'allaqu bihi ta'alluqal muhibbil mutarri ila mahbubihi. Dan dari tanda sehatnya hati tersebut akan senantiasa mengingatkan pemiliknya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tersebut selalu mencambuk pemiliknya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika ada panggilan ketaatan, maka hati tersebut mendorong pemiliknya untuk menjalankan ketaatan tersebut. Ketika masuk waktu sholat, maka hati tersebut mendorong pemiliknya untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dihadapkan pada dosa dan maksiat, maka hati yang sehat akan menghentikan pemiliknya, akan membawa pemiliknya untuk menjauhi dosa dan maksiat. Wa min alamati sihhatil qalbi annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun minat ta'at wajada lidzalika alaman a'dhama min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqdihi. Di antara sehatnya hati adalah apabila pemiliknya ketinggalan wirid dari wirid-wirid yang biasa dia lakukan, ketaatan-ketaatan yang biasa dia lakukan, maka dia merasakan sakit di dalam hatinya, melebihi tersakitinya orang yang tamak terhadap dunia tatkala kehilangan hartanya. Seorang yang rakus dan tamak terhadap dunia, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan proyek yang nilainya mungkin puluhan miliar, kemudian dia tidak mendapatkan proyek tersebut, kalah tender, maka dia akan menyesal. Dan mungkin karena sedikit kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan proyek tersebut. Dia akan tersakiti, dia akan bersedih. Begitu pula orang yang hatinya sehat, ketika dia kehilangan kesempatan untuk melakukan ketaatan, ada donasi pelunasan hutang pembangunan musola misalnya, dia undur-undur, kemudian tiba-tiba ditutup, sudah terpenuhi, maka dia akan lebih sakit hati daripada orang yang tamak terhadap dunia, kehilangan dunia. Masih ada kesempatan, dia bermalas-malasan, tiba-tiba hilang kesempatan. Atau biasa dia melakukan dzikir pagi dan petang, kemudian lalai dalam satu hari dia tidak melakukan dzikir tersebut, maka ketika sudah berlalu waktunya dia akan merasa sangat bersedih, melebihi kesedihan orang yang tamak terhadap dunia ketika kehilangan dunianya. Wa min alamati sihhatihi an yakuna hammuhu wahida wa an yakuna fillahi yakni fi ta'atillah. Dan dari tanda kesehatan, dari tanda sehatnya hati adalah seorang pikirnya hanya satu, tujuannya hanya satu, yang dia risaukan hanya satu, yaitu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap hari yang dia pikirkan bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dengan tidak ada melakukan pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia selalu berusaha menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, bertanya kepada ulama, apakah yang saya lakukan ini benar atau melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hukum Allah terhadap permasalahan yang saya hadapi ini? Apa yang harus saya lakukan? Maka itu yang menjadi pikiran dia. Bagaimana Allah ridho terhadap perjalanan hidup saya, bagaimana saya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi itu yang menjadi pikirnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Wa min alamati sihhatihi an yakuna asyahhu bi waqtihi an yadhhaba dha'ian min asyaddin nasi suhan bimalihi.
Di antara tanda sehatnya hati adalah dia menjadi orang yang pelit terhadap waktunya, untuk hilang sia-sia, berlalu sia-sia, melebihi pelitnya manusia yang paling pelit terhadap hartanya. Orang yang pelit terhadap hartanya akan senantiasa, akan selalu perhitungan setiap rupiah yang keluar dari dirinya. Ketika ada harta yang keluar dari dirinya, orang yang pelit akan merasa bersedih. Kenapa harta tersebut keluar dari saya? Maka orang yang hatinya sehat, ketika ada waktu berlalu secara sia-sia, tidak dia isi dengan ketaatan, maka dia akan merasa bersedih. Kenapa waktu ini hanya berlalu tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dia menyadari bahwa waktu itulah modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya untuk mendulang pahala sebesar-besarnya sebagai tabungan kelak dia di akhirat. Maka tatkala ada waktu yang kosong, dia tidak isi dengan pahala yang akan menjadi tabungan kelak dia di akhirat, maka dia merasa bersedih, bahkan sangat bersedih. Wa min alamati sihhatihi an yakuna idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid-dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata 'ainihi wa surura qalbihi. Di antara tanda sehatnya hati adalah jika masuk ke dalam sholat, maka segala kesedihannya, kegundahannya terhadap dunia itu hilang. Dan dia mendapati dalam sholat tersebut rehatnya, kenikmatannya, penyejuk matanya. Dia menjadi tenang dengan sholat. Jadi orang yang hatinya sehat ketika mendengarkan adzan itu bahagia. Ketika masuk sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia merasa tenang. Sholat itu benar-benar menjadi penyejuk hati. Hilang segala kegundahan dan kesedihan terhadap dunia. Maka sebaliknya orang yang hatinya sakit, ketika mendengar adzan merasa berat, merasa bersedih. Kalaupun dia menjalani sholat, kegundahan-kegundahan terhadap dunia, kesedihan-kesedihan dunia masih terbawa di dalam sholat. Badannya ada di masjid, tapi hatinya masih di ladang, masih di pasar. Hatinya masih berada di rumah. Segala permasalahan dunia masih hadir di dalam sholatnya. Yang seharusnya ketika dia sholat, hatinya benar-benar kosong, konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa kenikmatan, kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita belum mampu merasakan nikmatnya sholat, maka itu pertanda adanya sakit atau penyakit di dalam hati kita. Wa min alamati sihhatihi an yaftara an dzikri, alla yaftara an dzikri rabbih wa la yas'amu min khidmatihi wa la ya'nasu bi ghairihi illa biman yadullu alaihi wa yudzakiruhu bihi. Dan di antara tanda sehatnya hati, pemiliknya tidak lelah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bosan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bosan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bahagia kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan orang yang menunjukkan dia kepada Allah dan mengingatkan dia kepada Allah. Jadi kebahagiaannya itu hanya ingat kepada Allah dan
bahagia terhadap orang-orang yang di sekitarnya yang mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pertanda sehatnya hati. Kemudian yang terakhir, wa minha an yakuna ihtimamuhu bi tashihil amali a'zamu minhu bil amali. Tanda sehatnya hati yang terakhir adalah perhatiannya untuk memperbaiki amalan dia itu lebih besar daripada beramal. Artinya apa? Dia lebih memperhatikan kualitas amal itu lebih besar perhatiannya daripada memperbanyak kuantitas amal. Ketika dia beramal, maka yang dia pikirkan dua. Apakah amal yang saya lakukan ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang kedua, apakah amal yang akan saya kerjakan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Karena amalan itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat ini. Amal tersebut ikhlas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena amalan jika tidak terpenuhi dua syarat ini maka akan sia-sia. Maka hati yang sakit dia tidak peduli, yang penting beramal. Dia perbanyak amalan meskipun tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu tujuan dari amal tersebut. Maka tanda sehatnya hati selalu perhatian, tidak hanya terhadap kuantitas banyaknya amal, tapi juga pada kualitas. Dia selalu koreksi amal dia, selalu koreksi hatinya, apakah saya melakukan ini ikhlas mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah amalan yang saya kerjakan ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum? Maka dia selalu berusaha memperbaiki amalnya dengan mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyesuaikan amal tersebut sesuai dengan ajaran dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan kami persilakan. Ada pertanyaan dari WhatsApp Ustaz, dari Apa Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ustaz, perdoa kami sedang diuji dengan keadaan anak yang sakit. Saya selalu berusaha untuk sabar dan semangat menghadapi ujian ini. Tapi saya merasa selalu salah oleh orang terdekat saya. Sedikit saja yang tidak sesuai dengan pikiran dia, langsung kesal bahkan sampai marah Ustaz. Padahal dia lebih banyak tahu tentang agama dan sering ikut kajian. Bagaimanakah saya menghadapi situasi seperti ini? Baik. Yang pertama, musibah itu adalah rahmat kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Karena musibah itu merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta syauqah yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa lelah, musibah,
kesedihan, sampai pun duri yang menusuk dirinya, melainkan dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita banyak melakukan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak cara untuk membersihkan kita dari dosa dan maksiat, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa dan maksiat. Di antaranya adalah dengan Allah membuka selebar-lebarnya pintu taubat dan istighfar. Dengan taubat dan istighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga amal-amal ketaatan, amal-amal saleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Begitu juga musibah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita tahu banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, masih banyak yang belum kita istighfar meminta ampun kepada Allah terhadap dosa tersebut. Masih ada yang kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa tersebut. Begitu juga amal soleh kita masih sangat kurang untuk menghapus dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Oleh karenanya masih ada pembersih yang ketiga, yaitu berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada musibah yang menimpa kita, sangat berat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyaknya dosa dan maksiat yang belum kita bertobat kepada Allah, dan masih minimnya amal soleh yang kita kerjakan. Sehingga kita berharap dengan musibah yang menimpa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Namun demikian, kita tidak boleh berpangku tangan dan hanya pasrah. Sabar memang diperintahkan, namun kita juga dilarang untuk berputus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain bersabar, kita juga berusaha. Di antara usaha adalah usaha yang fisik, yaitu menghilangkan musibah yang menimpa kita. Apa musibah yang menimpa kita? Semisal penyakit yang menimpa badan kita, kita diperintahkan untuk berobat. Tadawu ya ibadallah. Nabi bersabda, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha lam yunzil da'an illa anzala ma'hu dawa'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan obatnya. Maka setiap penyakit yang ada di dunia ini pasti ada obatnya. Maka kita berusaha mengobati penyakit yang menimpa badan kita atau yang menimpa keluarga kita. Itu kalau musibah berupa penyakit. Kalau musibah itu berupa kemiskinan misalnya, kita juga diperintahkan untuk bekerja. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jika telah ditunaikan sholat Jumat di masjid, fantashiru fi ardillah, maka bertebarlah kalian di bumi Allah, carilah karunia Allah, carilah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain usaha yang hissi tersebut berupa usaha kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Sabda Nabi SAW, doa itu merupakan senjata seorang mukmin.
Bisa jadi seseorang usahanya sederhana, namun akan mendapatkan hasil yang luar biasa berkat apa? Doa. Sebaliknya orang melakukan usaha yang luar biasa, tapi hasilnya minim karena tidak berdoa. Kita lihat bagaimana perang Badar yang terjadi antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah melawan orang-orang kafir Quraisy. Secara usaha fisik, orang-orang kafir Quraisy lebih lengkap, lebih sempurna. Jumlah mereka 3 kali lipat daripada pasukan kaum muslimin, persenjataan lebih lengkap. Sedangkan kaum muslimin jumlah pasukan sedikit, persenjataan yang minim, karena mereka keluar dari Madinah itu tidak ada niat untuk berperang. Tidak ada niat untuk berperang, dan mau tidak mau mereka berjumpa dengan musuh di kawasan Badar. Dan di situ Rasulullah SAW menghadapi keadaan yang sulit. Apakah akan menghadapi pasukan kafir Quraisy di Badar dengan jumlah pasukan kaum muslimin yang sedikit dan jumlah musuh yang sangat banyak, atau menarik pasukan mundur ke Madinah sehingga mendapatkan bantuan dari kaum muslimin yang ada di Madinah? Dua-duanya beresiko. Kalau menghadapi kaum muslimin di Badar, jumlah mereka jauh lebih sedikit, jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit, persenjataan juga jauh lebih minim. Tapi kalau Rasulullah menarik mundur pasukan ke Madinah, itu dampaknya juga bisa jadi lebih buruk. Karena baru 1 tahun Rasulullah membentuk pemerintahan di Madinah. Selain kaum muslimin sebagai rakyat, Rasulullah SAW di sana masih ada orang-orang musyrik penduduk Madinah asli, orang Arab penduduk Madinah asli yang belum masuk Islam, jumlah mereka besar. Dan 3 kabilah Yahudi, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraidah. Jadi jumlah orang-orang kafir, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang Yahudi, itu mayoritas di Madinah. Kalau Rasulullah menarik mundur pasukan ke Madinah, terjadi perang di dalam Madinah, Rasulullah belum tahu sikap bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Madinah. Bisa jadi mereka membelot, membantu musuh. Memang di awal ketika dibentuknya pemerintahan Islam di Madinah dengan piagam Madinah, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik menjalin perjanjian damai dengan Nabi, tunduk kepada pemerintahan Rasulullah. Tapi ketika berkecamuk perang, ada pasukan dari luar menyerang kaum muslimin, Rasulullah tidak tahu bagaimana sikap mereka. Apakah membantu Rasulullah, atau abstain, tidak memihak, atau bahkan memihak musuh. Ini yang lebih parah. Maka Rasulullah lebih memilih menghadapi mereka di Badar apapun yang terjadi. Maka pada malam harinya Rasulullah SAW tidak tidur, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siang harinya terjadi pertempuran yang sengit antara 300 pasukan kaum muslimin menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap. Allah menangkan kaum muslimin. Kaum muslimin minim persenjataannya, mereka memiliki doa. Orang-orang kafir Quraisy, mereka lengkap persenjataannya, jumlahnya lebih banyak, mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah mereka kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang di perang Badar, banyak hikmah ketika mereka kembali ke Madinah, maka semakin besar wibawa mereka. Sehingga orang-orang yang musyrik, yang tadinya musyrik di Madinah,
Mereka tidak berani lagi menampakkan kekafiran mereka, kemusyrikan mereka. Mereka terpaksa menampakkan keimanan meskipun masih ada kebencian terhadap ajaran Islam. Maka mereka ini menjadi orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu muncul setelah kejadian perang Badar. Sebelum perang Badar mereka menampakkan kesyirikan mereka. Tidak berani menampakkan, mereka berani menampakkan kesyirikan mereka, penentangan terhadap Rasulullah terang-terangan. Tapi setelah perang Badar mereka tidak berani lagi menampakkan kesyirikan dan kekufuran mereka. Jadi sekali lagi, musibah apapun yang menimpa kita selain usaha yang kita lakukan, yang itu memang diperintahkan dalam syariat kita, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, apa hukum jualan perlengkapan bayi yang ada unsur bunyi-bunyiannya untuk menstimulasi pendengaran bayi? Ini bunyi musik atau suara? Suara orang? Suara-suara yang perlengkapan bayi. Suara apa ini? Kalau bunyinya nggak dijelaskan alhamdulillah seperti apa? Iya, tergantung bunyinya apa. Ya. Bunyinya apa? Kalau bunyinya merupakan bunyi-bunyi yang maksiat, jelas tidak diperbolehkan. Kita miris ya pada hiburan anak-anak sekarang. Kadang odong-odong itu musiknya musik cinta, nyanyian orang dewasa. Jelas ini tidak baik ya, akan berdampak buruk pada anak-anak kita. Jadi kalau itu bunyi-bunyinya bunyi-bunyi yang maksiat maka tidak boleh. Tapi kalau bunyinya mungkin bunyi burung atau doa-doa ya, misal pakaian ada bunyinya doa memakai pakaian ya. Daripada dipencet terus nyala itu dipencet bunyi doa. Nah ini bagus sekali kalau yang bisa menciptakan seperti ini ya. Wallahu alam, karena saya belum tahu itu bunyi apa, jadi belum bisa menjawab. Ustaz, saat sholat berjamaah kita menangis, meneteskan air mata dikarenakan mendengar suara imam yang merdu. Padahal kita tidak tahu arti yang dibaca imam. Namun dikarenakan begitu merdu, akhirnya teringat akan dosa serta kerasnya kehidupan yang dijalani. Apakah seperti ini boleh dan sah sholatnya? Dan juga apakah hal itu termasuk rusaknya hati karena tidak fokus dan khusyuk dalam sholat? Tidak mengapa menangis dalam sholat. Maka alangkah baiknya jika kita itu memahami makna yang kita baca di dalam sholat. Karena khusyuk itu ada dua, ya khusyuk badan dan khusyuk hati. Kalau khusyuk hati itu pasti khusyuk badan, tapi kalau khusyuk badan itu belum tentu khusyuk hati. Tatkala kita saat ini belum mampu, maka yang minimal khusyuk badan yang kita lakukan. Tapi jelas akan berbeda jauh ketika kita sudah mampu khusyuk hati, kualitasnya sangat berbeda ya. Kualitasnya akan sangat berbeda. Maka kita bersemangat ya untuk belajar bahasa Arab sehingga kita memahami apa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar bahasa Inggris saja semangat ya, padahal belum tentu bermanfaat untuk dunia kita. Kita ngambil belajar bahasa Inggris sampai level kesekian, kita bersabar. Padahal belum tentu setiap hari itu kita menggunakan bahasa Inggris. Paling kita gunakan untuk hal-hal yang sangat terbatas. Kita tahu open close itu sudah cukup kan dalam kehidupan kita. No smoking udah itu saja. Lainnya nggak perlu. Sementara sholat kita butuh 5 waktu, 5 kali dalam sehari.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin berkualitas sholat kita. Maka selain mempelajari hukum-hukum agama Islam, maka alangkah baiknya jika kita mempelajari bahasa Arab. Dan di musala ini bisa diadakan ya pelajaran bahasa Arab, minimal bahasa Arab pasif ya. Cukup bisa memahami ya, minimal memahami bacaan sholat kita sehingga sholat kita bisa menjadi berkualitas. Sekali lagi, menangis dalam sholat itu tidak mengapa. Rasulullah pun pernah menangis di dalam sholat. Allah Ta'ala. Saat sepertiga malam terakhir, mana yang lebih baik Ustaz? Berdoa saat sujud atau setelah sholat dengan mengangkat tangan? Kedua-duanya baik, kedua-duanya memiliki keutamaan. Doa di dalam sujud, ada hadis dari Nabi SAW, fastahidu fid doa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud. Begitu pula tatkala kita berdoa duduk bersimpuh, ya bersila kemudian mengangkat kedua tangan, itu juga ada keutamaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya, kemudian kedua tangan tersebut turun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan apapun kepada hamba tersebut. Kalau bisa melakukan dua-duanya, maka ini hal yang bagus. Ketika sujud dia membaca doa, begitu juga setelah selesai sholat, ya ada jeda waktu sebelum dia tidur lagi atau menunggu waktu fajar, dia mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya memiliki keutamaan. Wallahu ta'ala. Ini pertanyaan terakhir. Ada dua pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan yang pertama, adakah zikir buat kesuksesan anak dunia dan akhirat? Iya. Yang kedua? Yang kedua, apakah bermain game termasuk maksiat besar? Iya. Yang pertama, doa untuk kesuksesan anak itu banyak ya di dalam Al-Quran. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakanlah bagiku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian doa yang populer juga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istri dan anak-anak sebagai penyejuk mata kami, dan tidak ada yang lebih menyejukkan mata kita melebihi melihat kesuksesan anak-anak kita, baik sukses dalam agamanya maupun sukses dunianya. Kemudian doa untuk perlindungan anak, doa ibunya Maryam terhadap Maryam di dalam surah Al-Imran, inni u'idzuka wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku meminta perlindungan kepada Allah untukmu dan anak keturunanmu dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga Maryam dari gangguan syaitan, dan juga jaga putranya yaitu Isa bin Maryam dari gangguan syaitan. Kemudian doa perlindungan Rasulullah SAW untuk kedua cucu beliau Hasan dan Husain. Rasulullah SAW berdoa, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah untuk kalian berdua
dari setiap gangguan syaitan dan binatang yang berbisa, serta dari pandangan mata yang bisa membahayakan. Karena yang bisa membahayakan anak-anak kita dan kita manusia secara keseluruhan, yang pertama adalah syaitan. Gangguan syaitan bisa pada jiwa kita dan fisik kita. Gangguan pada fisik diantaranya sihir, kesurupan dan lain sebagainya. Gangguan pada jiwa ini jauh lebih berbahaya daripada gangguan fisik. Karena kalau orang terganggu fisiknya oleh syaitan, biasanya ingat kepada Allah, rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi kalau jiwanya yang terganggu, dia disesatkan oleh syaitan, dijerumuskan pada dosa dan maksiat, seringnya tidak sadar. Dan ini kita mintakan kepada Allah agar menjaga anak keturunan kita dari dua gangguan setan, gangguan fisik maupun gangguan rohaninya, jasmani maupun rohaninya. Kemudian dari gangguan binatang yang berbisa. Apalagi kita tinggal di Kalimantan ini banyak binatang berbisa, baik itu ular, kalajengking dan lain sebagainya. Kita ngawasin anak kita terus menerus itu tidak bisa, maka kita bekali dengan doa ini. Kemudian dari pandangan mata. Pandangan mata itu bisa membahayakan yang dipandang, yang dilihat apabila tidak mengucapkan Masya Allah atau Tabarakallah. Nabi SAW bersabda, Al-ainu haq, pandangan mata itu benar-benar bisa mencelakai sesuatu yang dilihatnya. Maka kita apabila kagum terhadap sesuatu diperintahkan untuk mengucapkan Masya Allah. Dengan mengucapkan Masya Allah ini, insya Allah pandangan mata kita tidak akan mencelakai sesuatu yang dipandang. Tapi kalau tidak mengucapkan Masya Allah, itu bisa mencelakakan. Dan itu benar terjadi, banyak kisahnya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innahum la yuslikunaka bi absarihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan mencelakai engkau wahai Muhammad dengan pandangan mata mereka. Dan pandangan ini, al-ain, sebagian penerjemah mengartikan pandangan hasad. Ini kurang tepat, karena pandangan itu bisa jadi hasad, bisa jadi tidak hasad. Kalau pandangan orang-orang kafir terhadap Rasulullah itu pandangan hasad, iya. Tapi ain itu juga pernah terjadi antar sahabat ahli Badar. Seorang sahabat mengagumi tubuh atau badan sahabat yang lain sehingga mencelakainya karena tidak mengucapkan Masya Allah. Dan di zaman kita sangat banyak orang yang tidak memahami permasalahan ini ya. Misal kita bawa anak ke mbahnya, ke kakeknya, terkadang kagum langsung memuji tanpa mengucapkan Masya Allah. Tiba-tiba anak kita demam, anak kita panas. Maka kita lindungi diantaranya dengan doa ini. Jadi itu tadi diantara doa-doa untuk kesuksesan anak-anak kita ya. Maka setiap kita ya, setiap keluarga muslim itu hendaknya memiliki buku doa dan wirid ya. Itu semuanya lengkap ya. Yang paling lengkap yang ditulis oleh Syekh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, doa dan wirid ya, itu lengkap. Kita mau doa apa, kelapangan dunia, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, doa untuk kebaikan keluarga kita, anak-anak kita, itu semuanya lengkap di situ. Jadi kita biasakan dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun kita boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, namun tentunya semakin kita sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi,
itu semakin utama, ya, kita mendapatkan pahala ittiba, ya, kesesuaian doa kita dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rangkaian doa yang dicontohkan oleh Nabi tentunya rangkaian doa yang paling baik, sehingga untuk dikabulkannya itu lebih cepat. Meskipun tidak tertutup kemungkinan ketika kita berdoa dengan bahasa kita, itu pun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berusaha sesuai dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau terpaksa belum bisa, ya kita berdoa, ya Allah jadikan anakku anak yang saleh, ya Allah jagalah dari keburukan dunia dan akhirat, itu pun tidak mengapa. Kemudian pertanyaan